Saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu, mulai yang terkesannya yang paling tahu. Udah gitu menjustifikasi. Dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi Sandi Tumiwa ini melaporkan Dr. Richard Lee, ya, akun Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee dan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat, ya, ulama atau siapapun yang melihat jin, ya, yang mengaku melihat jin, maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandi Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini impactnya menyebar kemana-mana, ya udah kita laporin aja lah gitu. Jadi laporan baru. Ya, intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin kan saya udah ngasih tahu. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gede banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Saya laporin dia. Jadi laporan baru lagi. Gitu. Pasal 27 dengan ancaman hukuman. Karena gini, dasarnya kenapa saya melaporkan dari sini Anda Firdaus. Satu, saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu, mulai yang terkesannya yang paling tahu. Udah gitu menjustifikasi. Dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Begini ya, jadi bedanya kenapa dilaporkan oleh Sandi ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media. Ya. Karena kalau dia media ada hak jawab. Ada hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Ya. Dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu. Ya, untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya, mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi atau minimal dinas pendidikan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan. Itu dulu. Harus ada surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel Radival. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang, locus standingnya, ya, locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua, gitu loh. Kata Hikmah gimana Gus? Oh gitu. Jelaskan ya. Yang jelas tadi dari saudara Sandi Tumiwa itu Marcel mengatakan demikian tidak ada rujukannya. Imam Syafi'i itu tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi hanya batal persaksiannya secara muamalah, itu aja. Dan itu aja sih, nggak ada statement Imam Syafi'i mengatakan demikian. Keluar dari Islam itu tidak ada. Batal persaksiannya saja, sama seperti yang dimaksud oleh saya. Ini memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Naudzubillah min dzalik. Atau berarti harus bersyahadat lagi atau bukan, persaksian dalam muamalah. Kalau untuk bersyarat lagi kan kayak saksi pernikahan atau apa, bukan seperti bukan murtad, bukan kan syahadat itu kan manusia. Syahadat itu kan ada beberapa kategori. Gitu loh. Syahadat itu ada syahadat pernikahan, persaksian kan namanya. Sementara Marcel mengatakan dipastikan keluar dari Islam alias murtad. Nah itu kan orang-orang yang nggak gitu akhirnya dimurtadkan gitu kan. Padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian gitu. Apa si Marcel salah dulu? Ya kita paham lah dirinya dia siapa gitu. Ya. Maka saya bilang oknum kan itu. Saya simpati kalau dia melakukan oknum berusaha membongkar oknum-oknum. Tapi kan di sini ngomong gini,
ada 5% yang baik, ya kan? Tapi 5% itu bisa membalikan dari yang 95%. Itu maksudnya. Ya kan mungkin. Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, sisanya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikan semuanya. Itu maksudnya. Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Atau minimal ada rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau hadis. Dasarnya itu kita ngomongnya tahu deh. Tapi kalau ngomong syariat tadi sudah lihat di berita berikan ya. Iya. Sama Gus Irfan. Betul. Jadi, saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya sul adab atau memberitakan memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih, saya merasa malah saya mau bilang sama si siapa tuh namanya, sulap merah ya, imamin saya deh, imamin saya, ayo imamin saya aja. Challenge nih berarti, gitu. tantangan berarti nih buat pesulap merah untuk Ya enggak, saya kan ngajak dia, ayo imamin saya, Ya. sholat maghrib, ayo bareng-bareng. Kan dia seorang Islam yang sudah lama, saya baru 8 tahun kan, Ya. itu aja dulu, ya. Jadi biar belajar satu hal. Namanya apa? Modesty, kerendahan hati yang saya udah bilang sama Kandavir Rasul itu. Di dalam sholat itu kita apa? Adab yang terbaik itu apa? Sujud. Itu artinya apa? Rendah hati lah. Baru netes viral sebentar aja begitu, udah gayanya udah paling hebat, paling tahu. Kita minta dia nyebutin oknum aja nggak mau. Sebutin oknum aja nggak mau. Dia tetap pasti hukum. Ini saya udah kesel loh. Saya udah pertama kali udah ngasih tahu dari oke nih orang yang asik juga ya. Kedua, aduh kasihan ya nanti yang ada bakalan heboh nih, bener kan? Jadi rame. Sampai akhirnya saya jadi antipati. Kenapa? Saya mendengarkan hal ini. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Iya. Dan makanya karena kita orang yang taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Iya. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Sampai Itu aja, biar selesai semuanya, biar tenang semuanya. Kita ngejalan kehidupan kita masing-masing. Tujuan cuma itu, Bang. Kan berita ini viralnya udah lama, kenapa baru? Apa? Kenapa baru sekarang? Viralnya udah lama berita kasus Marcel ini mengatakan. Karena beliau baru sekarang lihat ini, yang lihat videonya, video itu beredar. Karena gini kan saya baru Sekarang lihat video yang dibandingkan dengan video yang lain. saya kan kemarin kan di mana, di gunung kan, kita di sana. Karena saya baru tahu kan banyak sekali ucapannya dia kan. Tapi yang ini yang paling saya kesel. Kenapa ini masalah akidah loh? Ya, ini masalah akidah. jadi Jangan bilang kita ini Islam kalau kita nggak usah apa namanya, sakit loh sebenarnya. Udah, sabar. jadi Ya, kamu gantian. jadi selain masalah dipastikan barang siapa melihat dan dipastikan keluar dari Islam, kita juga ada tambahan lagi sebenarnya, yaitu melecehkan azimat. Waktu di Solo kejadiannya, di sebuah ormas Islam lah ya. Padahal azimat ya Marcel, padahal azimat 4 madhab itu membolehkan untuk hukum azimat, tapi dia melecehkan seolah-olah jadi bahan mainan segala macam. Ini apa? Dan yang paling inti, kenapa kehadiran kami kenapa tetap masih semangat sampai hari ini? Kita kembali ke sejarah Indonesia tahun 90-an akhir dengan adanya kasus pembantaian guru-guru ngaji yang difitnah sebagai dukun santet. Dukun santet ya, bukan dukun yang tidak Dukun tabib. Bukan dukun tabib yang Ini dukun sesuai kahin, dengan dukun tarikh kahin. syariat ya. Dukun kahin yang ada di dukun kahin. hadis. Itu adalah ustadz-ustadz yang difitnah seperti itu, akhirnya terjadi pembantaian. Lah, hari ini giringan masyarakat, giringan si saudara Marcel ini menggiring ke masyarakat seolah benci dengan supranaturalis. Walaupun itu basicnya dari agamis gitu. Dalam hal ini tabib gitu. Ya, termasuk ya dukun santri gitu loh. Termasuk dukun santri gitu. Yang tidak melanggar syariat. Nah, ini khawatirnya kejadian pembantaian ustadz-ustadz di Banyuwangi terulang kembali gitu loh. Dengan skala yang lebih luas, yaitu nasional. Kalau Banyuwangi kan lokal waktu itu, bisa di cross check sejarah itu tahun 90-an akhir. Nah ini kok pelan-pelan kebencian ini mungkin baru sebatas di sosmed. Nah kalau lama-lama ini bisa, nggak tahu besok-besok kebencian ini mungkin lebih dari
apa tindakan Ya, fisik mudah-mudahan- atau mudah-mudahan enggak ya, kita antisipasi di sini. Ya, antisipasi tapi hindari itu. Hindari. Jangan sampai ke sana gitu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ke sana. Artinya gini, Marcel berarti tidak percaya dengan hal yang gaib. Bukan masalah percaya apa gaib dia masalahnya dia nggak paham tentang penjelasan tentang gaib itu bagaimana. Iya. Jadi gini. Maaf, saya jawab dulu. Bentar. Saya jawab dulu. Berarti si Marcel keluar dari Islam. Islam itu sendiri. Jadi gini. Karena kan dia tidak Iya. mempercayai hal yang Jadi gaib. gini ya, saya tekankan kenapa saya mengambil laporan itu sesuai dengan locus standi atau ada sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya, temposnya yang terpenting. Karena setiap waktu Marcel itu ngomongnya pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomong ini, klarifikasi besok ini A. Ya. Jadi kita udah lah, sebodoh amat lu mau ngomong apa kayak besok-besok, sekarang yang penting lu udah ada aktus reusnya. Itu maksud saya. Ya, jadi dia labil. Tapi menurut kalian sendiri, Marcel ini kan tidak mempercayai hal yang gaib. Oh, bukan tidak mempercayai. Maksud saya ini, Si Marcel. iya, maksud saya, kenapa klien saya ini melaporkan si Marcel Rival dengan Dr. Richard Lee, kan mereka menggiring opini Bang, terkait kamera bang. mana kamera? Apa kelihatan Kayak kurang gede muka gue. Jadi gini menggiring opini, ya kan? Jadi menggiring opini seakan-akan orang yang keluar dari Islam itu, orang yang percaya lihat jin itu adalah orang yang keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Pasti keluar Islam. Awalnya. kan banyak kiai-kiai di dalam dia organisasi. kata-kata kiai loh, disebutkan kata kiai di situ juga. Gantian ya, gantian. Nah, berarti Marcel ini berebutan. Iya. Bukan tidak percaya, dia bilang gini. Hari ini dia bilang percaya, besok tidak percaya. Nah, Itu loh. Makanya bilang tadi kita ini labil dia nih. Gitu. Jadi sebenarnya ini anak mau apa sih? Sama kayak Ke depan aja, Bang. Ke depan aja, Bang, Bang. ke depan bang. Dia bilang Bang, satu jangan. di sini di satu konten dia bilang trik. Yang mana sih? Di satu konten dia bilang apa? Itu. Dia Iya. mendukung. Kalau Ya kan? Bang Sandi depan, Bang Di sini Sandi. juga saya benar-benar kesel. Karena makanya itu yang bikin saya gedek. Karena apa? Nanti jadi didengar masyarakat, apalagi generasi muda ini yang perlu wawasan yang tepat ya. iya. oh, Ya kan, sharing yang benar, saya nggak bilang edukasi kali ya. Iya, betul. Iya. Sharing yang benar supaya akhirnya oh begini toh ilmunya, oh wawasan seperti ini toh. Iya. Ya kan tinggal mereka memilih mau jalanin atau tidak di dalam ilmu-ilmu yang diberikan atau di sharing di sebuah konten kan itu tujuannya. Bukan diajak atau digiring atau dibawa untuk akhirnya mempercayai konten-konten Iya. tersebut. Harusnya kan kalau memang dia berbicara edukasi, walaupun dia nggak punya legal standing, minimal beradab lah, bahasanya yang santun, gitu loh. Bahasanya yang santun. Itu waktu pas Yang- saya ngomong pas saya dia kasihan iya. kan, pakailah adab ya kan, Adab. pakailah baik-baik sopan santun. Oh sekarang saya malah jadi nggak sopan santun dalam hal ini gitu loh, makin gedek saya sama dia. Iya. Itu aja. Oke, itu aja ya. Thank you, Bro ya. Saya ngarang. Makasih, Bang. Usi.